Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, sebagaimana jiwa saudara dalam keadaan baik. Saya harap semuanya dalam penyertaan Tuhan. Pada hari ini setelah kita mendengar tentang bagaimana kehendak Tuhan menjadi pemenang-pemenang, dan kemudian kita tahu ada penyaringan-penyaringan yang terjadi. Bagaimana ada bintang-bintang yang akan berjatuhan, kata firman Tuhan. Tuhan menyampaikan rencana-rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan berfirman, ya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi juga Tuhan menginginkan kita untuk menang. Tuhan senantiasa mau anak-anaknya menang dalam kehidupan ini. Di dalam penyaringan-penyaringan itu hendaklah kau menang. Jangan engkau khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi dengan keadaan sekitarmu. Jangan kau heboh dengan sedikit-sedikit masalah dan pergumulan dalam kehidupanmu. Tetapi harus hatimu itu terfokus kepada hal-hal besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Banyak orang hanya dikalahkan dengan hal-hal kecil karena keegoisan dalam dirinya, keangkuhan dirinya tanpa disadari. Itu merupakan cara iblis, Lucifer, untuk menghancurkan kehidupannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kemenanganmu digagalkan. Ayat 18, Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jangan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Tuhan mengingatkan melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose tentang hal-hal yang akan terjadi. Banyak orang yang akan muncul membesar-besarkan dirinya, bahwa seolah-olah dia adalah orang yang pantas untuk didengar, padahal dia sendiri tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak tunduk kepada kepala, tidak tunduk kepada kepala. Jadi ketika kita mau melihat kehidupan seseorang, kita harus belajar dulu, Bapak Ibu, siapa orang itu. Apakah dia berpegang teguh kepada kepala? Apakah dia menghormati pemimpinnya? Mungkin saudara berkata, kepala yang dimaksud di sini adalah bicara mengenai Kristus. Mengenai Kristus. Memang benar, Kristus adalah kepala gereja. Tetapi Kristus meletakkan wakil-wakilnya di muka bumi ini sebagai presentasi kehadirannya di muka bumi ini, yaitu hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, pimpinan-pimpinan gereja. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17 dikatakan, tunduklah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi ketika kita melihat orang-orang itu tidak tunduk kepada pemimpin, mungkin karena pemimpin terlalu baik kepada mereka, mereka merasa itu pemimpin samanya kayak saya. Saudara perlu tahu, sekalipun pemimpin itu baiknya entah gimana, tetapi pemimpin adalah pemimpin, kepala adalah kepala. Firman Tuhan katakan, taatilah mereka, tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Karena dari situlah engkau menerima pertumbuhanmu. Sehingga mereka akan melakukannya bukan dengan keluh kesah. Bukan dengan keluh kesah, tapi dengan hati yang gembira. Dan kemudian dalam Kolose pasal yang kedua ini juga dikatakan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang tunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Dari mana seluruh tubuh ini menerima pertumbuhan ilahinya? Dari kepala. Dari kepala. Inilah yang dimengerti dengan baik oleh Raja Daud. Itu sebabnya di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang sangat sering mungkin kita baca Bapak Ibu. Sungguh, dimulai dengan kata sungguh, karena ini merupakan pengalaman pribadinya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagaimana cara kerja Tuhan? Adalah seperti yang kata firman Tuhan, bahwa seluruh tubuh ini, sendi-sendinya, urat-uratnya menerima pertumbuhan ilahinya dari kepala. Berkat itu pertama datang kepada kepala. Seperti urapan Tuhan, minyak itu pertama turun ke kepala, kemudian meleleh ke janggut, dan kemudian kepada jubah. Dari kepala itu meleleh ke janggut. Kalau kepala tidak menerima urapan, maka janggut tidak menerima minyak urapan. Oleh sebab itu, kepala harus berdoa untuk meminta minyak urapan, dan itu akan mengalir ke janggut secara otomatis. Orang-orang yang tunduk, taat, mendukung di dalam pelayanan kepala, mereka secara otomatis akan mendapatkan impartasi daripada urapan yang turun di atas kepala. Turun di atas kepala. Itu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan. Itu sebabnya para nabi-nabi yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ketika peristiwa kapak yang jatuh ke dalam air, mereka sangat menghormati Elisa. Dan mereka mengundang Elisa. Ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka akan melibatkan Elisa. Mereka menjadikan Elisa menjadi orang yang sangat dihormati mereka. Demikian juga Elisa. Dia tunduk kepada kepala, yaitu Elia. Dia melayani Elia. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan urapan yang ada dalam Elia itu kepada Elisa. Impartasi. Ketika tiba waktunya, impartasi itu terjadi. Tapi banyak sekali orang-orang yang digagalkan kemenangannya. Karena apa? Kearogannya, keangkuhannya, kesombongannya. Aku juga bisa, emangnya dia aja yang bisa.
Emangnya dia aja yang bisa? Seperti saya yang sudah pernah mengatakan kepada saudara, dalam 20 tahun pelayanan saya dalam pengembalaan, saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang jatuh, kalah dalam peperangan di dalam pelayanan ini. Karena musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu yang kita lawan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dia tidak kelihatan, tapi dia menembakkan panah-panah apinya. Dan itu seringkali mengalahkan kita. Dan iblis selalu merasuki seseorang. Sebagaimana dia rasuki ular untuk menyentuh Hawa, karena pada waktu itu tidak ada manusia lain untuk dirasuknya. Sebabnya dia merasuki ular. Tetapi saat ini dia seringkali banyak merasuki manusia. Bahkan murid-murid Yesus, contohnya Petrus. Berapa kali Yesus harus marah dan menegur dia dan berkata, "Hai setan, keluar dari dia." Bukan suara Tuhan itu suara setan. Banyak orang yang aturan diberikan kemenangan, tapi kemenangan mereka digagalkan oleh orang-orang tertentu. Dan mereka menghormati orang-orang ini karena mungkin pernah terima bantuan, sumbangan. Sehingga akhirnya apa yang Tuhan mau berikan hilang. Kemenangan mereka digagalkan. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, Tuhan mau engkau menang. Tuhan mau engkau menang. Dia berharap engkau senantiasa menang. Menang dan menang dan menang. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jangan sampai kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang tertentu. Karunia tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan. Tapi karakter yang benar, itulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana perjalanan hidupmu dengan Tuhan? Bagaimana perjalananmu hidupmu dengan pemimpin? Apakah engkau menghormati pemimpinmu? Pemimpin bukan Tuhan, benar. Tetapi pemimpin adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Sehingga kalau engkau katakan engkau menghormati Tuhan, maka secara tidak langsung engkau akan tahu bagaimana menghargai pemimpinmu. Kau akan tahu dengan pasti bagaimana menghargai pemimpinmu. Haleluya. Itu akan membawa engkau kepada kemenangan-kemenangan bersama dengan Yesus. Jadi bukan hanya engkau nyanyi bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bukan hanya dengan menyanyi engkau raih kemenangan, tapi dengan engkau mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan menerima kemenangan-kemenangan. Ketika engkau setia dengan harta orang lain, maka Tuhan akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu. Setialah. Setialah melayani Tuhan. Setialah melayani hamba Tuhan. Setia. Maka engkau akan menang. Menang dan menang. Ada banyak contoh-contoh lain yang bisa saya bagikan kepada saudara. Tentang orang-orang yang menang karena mereka melayani pemimpin mereka. Saudara lihat bagaimana dengan Daud. Dengan setia dia melayani Saul. Sampai-sampai ketika Saul mencoba membunuh dia. Dan Daud punya kesempatan untuk bisa menyerang Saul ketika Saul sedang tertidur. Dia bisa saja membunuh Saul. Tapi dia hanya memotong ujung jubahnya. Dan dari jauh dia menunjukkannya. Aku bisa saja menunjuk. Tapi karena firman Tuhan katakan jangan ganggu orang yang diurapi. Maka aku tidak berani mengganggu orang yang diurapi. Karena aku tahu sekalipun Tuhan telah menolak engkau, tetapi engkau adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Orang yang pernah diurapi Tuhan. Jangan usik
orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena Engkau tidak akan berhadapan dengan orang itu, tapi dengan orang yang mengurapinya, dengan pribadi yang telah mengurapinya. Yesus yang telah mengurapinya. Oleh sebab itu, bersukacitalah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura seperti itu. Tunduklah kepada kepala dan hiduplah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Shalom. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka. Biarkan mereka boleh menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Jangan sampai kemenangan mereka digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura. Serigala-serigala berbulu domba. Apalagi di dalam zaman akhir ini, seperti kata firman-Mu dalam 2 Yohanes, bahwa akan ada antikristus yang muncul dari antara kami. Oleh sebab itu, tolong kami mewaspadai untuk tidak terkecoh dan akhirnya menjadi kalah. Padahal Engkau mengendaki kami menjadi pemenang-pemenang. Tolong kami untuk menang senantiasa, Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini. Biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat and stay safe. God bless you. Shalom.